Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat belajar kembali ya. Setelah satu pertemuan kemarin kita lewatkan, Bapak memberi ruang untuk kalian ya. Mungkin kalian terlalu banyak tugas ataupun banyak sekali PR yang harus kalian kerjakan. Nah, maka Bapak memutuskan untuk tidak mengupload dulu satu pertemuan ya, semua kelas semuanya sama agar kalian dapat merefresh kembali, karena tidak dapat dipungkiri memang betul pembelajaran seperti ini memang sedikit ya mungkin bisa dibilang membosankan ya, karena kita sama-sama tahu kita semua rindu untuk kembali berkumpul di dalam kelas belajar seperti biasa. Tetapi mudah-mudahan ya kita bisa melewati situasi ini dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan terlalu banyak sering keluar rumah kalau misalkan tidak terlalu urgent. Oke, kita langsung saja lanjutkan pembelajarannya. Masih membahas tentang matriks ya. Namun kali ini kalian akan mempelajari matriks pada materi yang terakhir, mungkin submateri terakhir. Setelah kemarin kita belajar tentang operasi pada matriks, terus ada determinan. Nah, sekarang bagian yang paling terakhir yaitu inverse. Sebetulnya masih ada nanti penerapan matriks, tetapi untuk materinya mungkin ini yang terakhir, yaitu inverse pada matriks. Nah, kita tahu bahwa inverse itu, kalau kalian pernah mendengar istilah-istilah sebelumnya, inverse itu apa? Ya, kebalikan. Ya, kebalikan dari bilangan matriks ini gitu kan. Kalau misalkan kita tahu bahwa inverse-nya 1 itu berapa? Ya, min 1, kebalikannya. Nah, di persamaan juga ada inverse-nya. Di fungsi ada, ya di matriks juga ada inverse-nya. Atau lebih sederhananya kita sebut inverse itu apa tadi? Kebalikan. Nah, untuk mengetahui suatu matriks ini ada inverse atau tidak, ada kebalikannya atau tidak, ya dapat dilihat dari beberapa ciri. Ya, ciri. Di sini kita melihatnya dari cirinya itu dari determinan. Nah, yang pertama, nah jika determinan A, ini untuk matriks A misalkan ya. Jadi ada matriks A. Nah, apakah matriks A itu ada inverse-nya atau tidak? Dari mana melihatnya? Dari ini. Nah, jika determinan A-nya sama dengan 0, maka matriks tersebut, matriks A ini tidak punya inverse ya. Artinya dia nggak punya kebalikannya. Dan dikatakan sebagai matriks singular gitu ya. Jadi kalau matriks A-nya itu, determinan A-nya itu 0, berarti dia nggak punya inverse. Ya, jadi nggak berlaku untuk semua matriks, hanya matriks tertentu saja. Dan matriks A ini, kalau misalkan dia determinan A-nya 0, maka dikatakan sebagai matriks singular. Itu yang pertama. Lalu ciri yang kedua, nah di sini jika determinan A-nya tidak sama dengan 0, ya misalkan determinan A setelah dihitung, oh ternyata hasilnya itu 1, atau hasilnya min 1, atau hasilnya setengah mungkin ya. Nah, maka matriks A tersebut ada inverse-nya, ada kebalikannya, bisa kita cari. Dan dikatakan juga sebagai matriks non-singular. Itu ya. Jadi perbedaannya dari mana? Dilihat dari determinan. Itu. Oke. Nah, di sini langsung saja ke konsep. Masih tentang inverse. Nah, misalkan di sini ada matriks ya, matriks A. Oke. Entry-nya itu ada A, B, C, D. Nah, matriks ini ordonya berapa? Ordonya itu kolom, baris kali kolom ya. Berapa? 2 kali 2. Oke. Matriksnya berordo 2 kali 2. Nah, untuk inverse ini hanya berlaku untuk matriks persegi ya. Nggak berlaku untuk matriks lain. Persegi panjang, nggak berlaku. Matriks kolom, apalagi matriks baris, nggak apalagi. Hanya berlaku untuk matriks persegi.
Nah, di sini jika ada matriks A berorder 2 kali 2, maka kita dapat menentukan inverse-nya. Nah, kita tuliskan dulu lambang inverse itu seperti ini. Misalkan ini ada matriks A, berarti lambangnya itu A pangkat min 1. Nah, kan ini lambang inverse pada umumnya ya. Nah, maka di sini inverse-nya itu adalah rumus inverse-nya ya 1 per determinan A ya. Oke, Bapak perjelas kalau kurang jelas, sorry. 1 per determinan A ya. Determinan, cara mencari determinan sudah tahu kan? Ya, itu 1 per determinan A dikali. Nah, ini ada yang baru namanya, yaitu adjoint, disingkat jadi ADJ A. Nah, adjoint. Bagaimana tuh adjoint itu? Nah, kalau kita uraikan ya, seperti ini. Ada A pangkat min 1 sama dengan 1 per. Oke, kita lihat determinan A-nya itu berapa. Masih ingat cara mencari determinan? Ya, A kali D dikurangi B kali C ya. Ini dikurang, ini tambah. Berarti di sini A kali D dikurangi B kali C ya, sama dengan. Nah, untuk adjoint itu masih sama berbentuk matriks ya. Nah, berbentuk matriks. Nah, perhatikan ke sini, ada A, B, C, D. Jadi, kalau adjoint A-nya itu, lihat dari matriksnya, nah, posisinya A dan D ditukar. Jadi, di sini D, sini A. Ya, ini ditukar secara diagonal. Lalu, yang selanjutnya, B dan C ditukar enggak, Pak? Nah, kalau yang ini enggak. Cuma, kalau yang ini kita kalikan dengan negatif. Berarti kalau di sini C, di sini jadi negatif C. Kalau di sini B, berarti di sini negatif B. Nah, itu rumus inverse-nya. Oke, nanti kita lanjut ke contoh soal ya, secara konsep. Seperti ini rumus inverse-nya. Nah, itu dia. Nanti kita lanjut ke contoh soal ya. Jadi ini determinannya. Oke.